Yo guys, dalam ilmu sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam suatu peristiwa, manusia adalah pelaku atau subjeknya. Peranan manusia sangat menentukan dalam setiap terjadinya peristiwa. Contohnya, pada masa praksara atau sebelum mengenal tulisan, manusia hidup dengan berburu dan meramu makanannya. Kegiatan berburu dan meramu tersebut dilakukan oleh manusia. Itulah yang kita pelajari dalam sejarah, bukan peristiwa zaman dinosaurus yang belum ada manusia di zaman tersebut. Jadi dalam ilmu sejarah, apapun yang dilakukan manusia, itulah yang kita pelajari ya guys. Peristiwa atau kejadian dari masa yang lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Konsep ruang dalam sejarah contohnya peristiwa proklamasi. Ruang yang dimaksud adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Pasti kalian sudah pada tahu kan di mana proklamasi dibacakan? Yaps, betul sekali. Proklamasi dibacakan di halaman rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Adapun konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu yang pertama proses kelangsungan dari suatu waktu dalam batasan waktu tertentu, dan yang kedua kesatuan kelangsungan waktu yaitu waktu pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam mempelajari sejarah ada 3 cara berpikir guys. Nah, apa kalian sudah tahu apa aja guys? Sama kan gue tanya begitu. Sama yang dulu kan? Oke, yang pertama ada cara berpikir kronologis. Pasti kalian sering dengar kata kronologi kan? Nah, kita bedah secara etimologis atau asal-usul kata dulu ya guys. Kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi cara berpikir kronologis artinya adalah berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia ada di muka bumi. Untuk itu diperlukan pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar kita terhindar dari anakronisme. Apa sih anakronisme itu? Anakronisme artinya penempatan peristiwa, latar, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang sama. Cara berpikir diakronik sebenarnya hampir-hampir sama dengan kronologis. Nah, kalau secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronik berasal dari kata kronos yang artinya waktu. Jadi diakronik artinya adalah melintas waktu. Contoh cara berpikir diakronik yang pertama adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga 1830. Kita bisa melihat bahwa peristiwa tersebut ada kurun waktunya, dan sifatnya memanjang berdasarkan waktu namun ruangnya terbatas. Maksudnya, waktu peristiwa tersebut kita urai berurutan mulai dari 1825, 1826 hingga 1830 sesuai kurun waktu terjadinya Perang Diponegoro. Sementara dimensi ruangnya terbatas, artinya kita tidak mendalami peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam setiap tahun. Hanya sebatas garis besar peristiwanya aja ya guys. Anyway, dengan konsep diakronik ini, kita juga bisa melakukan perbandingan antar peristiwa dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contohnya, kerja paksa di zaman Belanda dan zaman Jepang, antara kerja Rodi dan Romusa. Nah, kalau konsep berpikir sinkronik agak berbeda dengan diakronik guys. Kalau dari segi bahasa, sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu shin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu.
Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Cara berpikir ini lebih fokus pada tentang bagaimana kita mempelajari peristiwa dengan segala aspeknya, seperti pola-pola, gejala, dan karakter secara lebih mendalam. Berbeda dengan cara berpikir diakronik yang lebih fokus membahas waktu dan periodenya yang sifatnya memanjang ya guys. Makanya cara berpikir sinkronik ini sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, ataupun antropologi. Contoh dari konsep berpikir sinkronik misalnya peristiwa proklamasi di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Nah guys, yang kita gali lebih dalam adalah seputar peristiwanya, seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa saja yang hadir, di manakah pembacaannya, dan sebagainya. Contoh lain yaitu peristiwa G30S PKI. Pasti kalian udah pada tahu kan ya. Peristiwa G30S ini waktunya adalah 1 Oktober 1965 pada dini hari. Nah, yang kita perluas adalah seputar apa yang terjadi pada malam itu, siapa saja yang terlibat di sana, di mana lokasinya, dan lain sebagainya. Jadi waktunya terbatas, namun kajian tentang peristiwanya meluas dan lebih mendalam. Nah guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Dukung kami dengan subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membangun ya, biar kami semangat bikin konten untuk kalian. Dukung channel-channel edukasi lainnya juga ya, supaya kita bisa memajukan generasi bangsa. Akhir kata, salam Jas Merah.